boleh izin sedikit Mbak yang soal Lokataru, Direktur Lokataru. Kemarin kan Komnas HAM sudah Polda Mbak. Ya. Untuk update itu bagaimana sih Mbak dari Komnas HAM terkait dengan Direktur Lokataru Pedro ini? Ya, tidak hanya kepada Direktur Lokataru, tetapi juga 6 aktivis HAM yang lain. Komnas HAM sudah melakukan komunikasi dan koordinasi langsung dengan Kapolda Metro Jaya, dan dalam kesempatan itu kami menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya restoratif justice, agar tidak dilakukan penahanan dan pembebasan, karena apa yang dilakukan organisasi masyarakat sipil itu kan selama ini mendorong agar demokrasi dan hak asasi manusia ini berjalan secara kondusif ya, sehingga ketika aktivitas advokasi yang dilakukan itu kemudian dimaknai sebagai hal yang pidana, tentu ini menjadi tantangan besar dalam menjaga demokrasi dan HAM kita, sehingga Komnas HAM mendorong agar kriminalisasi itu tidak berlanjut, tidak hanya ke 6 aktivis yang sudah ditahan dan ditangkap dan yang ditangkap dan ditahan, tetapi juga agar yang lain-lain juga tidak diperlakukan hal yang sama. Jadi itu yang sudah kami koordinasikan dengan Kapolda Metro Jaya. Dan kemarin jawaban dari Kapolda bagaimana terkait dengan permintaan tersebut? Ya, akan dikoordinasikan di dalam gitu. Jadi nanti kami akan konfirmasi kembali terkait dengan atensi yang sudah disampaikan Komnas HAM kepada PMJ. Ada upaya pra peradilan nggak sih Mbak yang diajukan oleh tim kuasa hukum Pedro terkait dengan hal ini? Kalau terkait pra peradilan tentu teman-teman bisa bertanya kepada tim kuasa hukum yang mendampingi apakah akan melakukan pra peradilan atau tidak. Tadi kan didiskusikan juga membahas tentang integritas dan keseluruhan ya. Kalau dari Komnas HAM sendiri itu bagaimana untuk pemberian pelaporan tersebut? Apalagi peristiwa terakhir yang terjadi akhir-akhir ini kan banyak. Ya, makanya tentu kami mendorong agar penegakan hukum itu bisa bekerja secara maksimal ya, akuntabel, transparan, dan memberikan keadilan bagi para korban, karena ketika penegakan hukum tidak bekerja dengan baik, maka kemudian yang terjadi adalah impunitas atau kejahatan tanpa penghukuman, sehingga kami mendorong aparat kepolisian untuk bekerja menuntaskan siapa sesungguhnya misalnya dalang dibalik kerusuhan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, untuk mengungkap, karena korbannya kan sudah cukup banyak gitu ya, terutama masyarakat sipil, masyarakat kelompok rentan, marginal, mulai dari Afan dan yang lain-lain gitu ya, dan juga mereka yang ditangkap, ditahan karena persoalan yang belum tentu itu merupakan kesalahan mereka gitu. Jadi hanya menjadi korban dari aksi sepekan gitu ya, yang kami khawatir itu akan menjadi presiden tidak baik dalam penegakan hukum di Indonesia.